Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Ashuri Abdul Hadi selaku Mursyid Kamil TKN. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Al-Ashraf Magelang dari Jawa Timur Tengah ya, dari Jawa Tengah. Yang saya muliakan juga Ibunda, yang saya muliakan Kakanda Ustaz Ahmad Haji, yang saya muliakan Ustaz Nutri Kurniaan, Ustaz Ubay, Ustaz Mustaqim, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Yang saya muliakan juga Jamaah Majlis Ta'lim dari Hufat, Jamaah Majlis Ta'lim Rumah Kampus Al-Haruri. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di majlis ilmu Pondok Pesantren Darul Hufat ini. Semoga kumpulnya kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita semua untuk hadir di sini. Tanpa izinnya Allah, tanpa Allah yang menggerakkan, kita tidak akan bisa hadir di majlis ilmu ini. Semoga kita semua bisa beristiqomah, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kumpulnya kita di sini, pertama kita sudah membahas tentang masalah thariqah, bahwasanya hari ini kita alhamdulillah kedatangan guru besar Mursyid Kamil TKN Kiai Haji Ashuri Abdul Hadi dari Magelang. Kita minta arahan dari beliau, penjelasan apa itu thariqah, tujuan thariqah itu apa, dan kita insyaallah bagi yang mau sekarang penjelasan dari beliau, siapa yang mau dibaiat nanti dipersilahkan, nanti langsung berhadapan sama beliau langsung. Adapun untuk mengarahkan, menjelaskan tentang thariqah itu apa, penjelasan dan tujuan itu apa, nanti saya persilahkan kepada beliau langsung, kepada Bunda Kiai Haji Ashuri Abdul Hadi Mursyid Kamil TKN. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa bisyaratil Qur'anil Karim wa bisyaratil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati sultanil awliya Sayyidul Syekhatul Qadiratul Radhiyallahu anhu wa bikaramati awliya billah wa ala man wasala usul وعلى من والحاضرون والحاضرات لدى المجلس وعلى كل ذات صالحة. شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para asatidz, ustaz, para kiai semua yang saya hormati, terutama Ustaz Ahmad Khairuddin, Ustaz Ni'am, Ustaz Mustaqim, Ustaz Sufyan, dan semua ustazah yang hadir pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, baik dari Darul Huda, Darul Huda, maupun dari rumah Tahfidz Tahriri. Semuanya rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka pertama silaturahim, nyambung persaudaraan kita sesama orang Islam. Wa kullu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Gusti Allah berkuasa menghapus, Gusti Allah kuasa menetapkan apa yang sudah pada catatannya. Berkahnya silaturahim, seandainya umur kita tercatat tinggal 3 hari, mau dipanjangkan sampai 30 tahun. Semoga kita dipanjangkan umur, baik umur hakikat, yaitu selamanya di alam dunia, alam kubur, alam akhirat, maupun khususnya di alam dunia. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Thariqah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jalan, sama dengan syariat. Syariat itu juga artinya jalan. Cuman ada perbedaan dalam istilah. Kalau syariat itu diupamakan perahu, kalau thariqah diupamakan laut. Sedangkan hakikat diupamakan insan yang ada di laut. Fasyari'atu kasabinatin wa thariqatu kalbahrin wal haqiqatu turun. Orang hidup ini rukun agama ada 3. Kalau rukun Islam 5, rukun iman 6, yaitu iman, Islam, ihsan. Iman itu mengandung akidah kepercayaan kita, adanya dalam hati, kemudian dibuktikan dengan Islam. Islam itu baik hati, qalbi,
pengucap dan pekerjaan atau biasa disebut syariat. Kemudian ihsan anta budallah ka'annaka tarohu wa ulam takun tarohu wa innahu yaraka. Yang namanya ihsan, hendaklah kamu beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau belum bisa, minimal kamu percaya bahwa Allah melihat setiap tingkah. Itulah thariqah masuk ke sini. Jadi thariqah itu membersihkan hati, tazkiyatun nufus anirodakil, membersihkan hati dari segala kotoran hati, agar ibadah kita ini bisa khusyuk, seakan-akan bisa melihat kepada Allah Subhanahu. Jadi lisan kita biasanya di doa kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya sedang menghadap Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menghadap dengan lurus tanpa menengok ke kanan ke kiri, berserah diri kepada Allah tanpa lain, tanpa ada lain yang saya serah. Jadi di situ ucapannya saya menghadap Allah. Ini wajah saya, menghadapkan wajah saya dan saya hati saya. Ini wajah kehadirat Fatah bersama yang membuat beberapa langit wal ardo dan yaitu Allah. Lisannya mengucap seperti itu, hatinya benar-benar merasakan bahwa saya ini sedang berhadapan dengan Allah. Itu salah satu tujuan dari thariqah. Jadi tidak hanya itu. Tapi kalau belum sampai seperti itu, minimal ketika kita apapun juga, baik dalam keadaan sholat, puasa maupun bekerja dan lain sebagainya, itu merasa fa'innahu yaraka. Allah itu selalu melihat, mengawasi kamu. Jadi perbuatan kita baik dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun juga akan diawasi oleh Allah. Nah, itu perasaan seperti itulah yang kemudian ditimbulkan oleh thariqah. Oleh karena itu bisa merasa seperti itu kalau hatinya bersih. Itulah thariqah. Nah, khususnya thariqah ini yang diamalkan, satu istighfar, dua sholawat, tiga zikir. Istighfarnya ada yang kalau zikir sir, zikir Allah Allah dalam hati, nanti ditempatkan di tempat yang khusus. Itu astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ini ada nanti kalau masalah ini catatannya ada ya, kalau sudah lihat ada catatan. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Tuhan saya dari segala dosa, baik yang terlihat maupun yang tidak, disengaja maupun tidak. Wa atubu ilaih, bertobat kepada Allah. Kemudian baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sholawat Ibrahim itu sholawat yang paling dimuliakan oleh Nabi karena ditempatkan di sholat.
baik sholat yang pakai nidom, ada ruku ada, maupun yang tidak pakai nidom sholat jenazah juga harus pakai sholawat itu. Karena apa? Nabi Ibrahim seorang nabi, keturunannya semua jadi soleh-solehah semua. Nabi Ibrahim itu dari istri yang pertama Ibu Sarah, punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Terus nabi-nabi itu. Dari istri yang kedua Ibu Hajar menurunkan Nabi Ismail, nanti turun kepada Nabi Muhammad. Syabul Qadir Jilani keturunan Nabi Muhammad. Syabul Hajar dari siapa? Keturunannya baik-baik. Kemudian istri yang ketiga Ummu Madyan. Nabi Ibrahim dengan Ummu Madyan punya anak Madyan. Madyan punya anak Nabi Sulaiman, Nabi Su'aib. Nabi Su'aib punya anak salah satunya itu Dewi Sofuro. Dewi Sofuro kemudian diperistri oleh Nabi Musa. Keturunannya soleh-soleh. Maka Nabi pun masih menginginkan agar Nabi dan keluarganya diberi sholawat, kesejahteraan dan barokah, sebagaimana Allah memberikan sholawat dan barokah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga. Maka ketika kita baca sholawat Ibrahimiyah itu, hendaknya hatinya larikan, juga keluarga saya juga seperti itu. Nabi Muhammad saja masih ingin dijadikan, diberikan kesejahteraan dan keberkahan sebagaimana yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi. Kemudian baru baca surat Ikhlas. Dan setelah membaca surat Ikhlas, mengeningkan sebentar, kemudian Allah nanti ada tempatnya. Yang kedua, zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah 165 kali dilakukan setiap sehabis sholat fardu. Ini menuntun kita untuk melakukan sholat fardu yang 5 kali. Setelah itu boleh baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tapi nanti sampai pada zikir la ilaha illallah 165 kali. Boleh lebih, tapi kurang tidak boleh. Lah zikir yang Allah itu dari Nabi menerima ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Sabtu, ke Sidratul Muntaha sampai Mustawa, kemudian ketemu dengan Allah, satu-satunya makhluknya Allah, bukan hanya manusia, malaikat dan lain sebagainya yang pernah melihat langsung kepada Allah, itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Waktu itu Nabi ketemu Allah 11 kali. Pertama ketemu Allah, kemudian diberi zikir Allah. Sumadana badadala, maka nako bakau sayyi awadina fa'auha ila abadihi ma'au. Nabi diperkenalkan dekat dengan Allah sampai diperumpamakan di surat ini, di ayat ini, dekatnya Allah Nabi Muhammad dengan Allah itu lebih tipis jaraknya daripada pucuk tumpah. Dekatnya Nabi Muhammad kepada Allah
itu lebih tipis daripada ujungnya tombak. Ini diibaratkan jadi sebagai ibarat. Karena memang benar-benar dekat sekali. Kemudian setelah mendapat Allah, baru Nabi mendapatkan perintah sholat sehari 50 kali. Karena Nabi sudah melihat Allah, berarti sudah merasakan bagaimana nikmatnya ketemu Allah, sehingga Nabi bersabda, seandainya kenikmatan dunia ini seluruhnya dikumpulkan dibandingkan kenikmatan ketika melihat Allah, jauh lebih berat, lebih nikmat ketika ketemu Allah walaupun hanya sekejap. Oleh karena itu begitu mendapat perintah sholat 50 kali, Nabi merasa senang bersyukur dengan pertimbangan saya baru ketemu Allah sebentar, sekejap saja. Nikmatnya sudah melebihi kenikmatan yang ada di dunia. Bagaimana nanti saya dan umat saya bisa ketemu setiap hari 50 kali. Al-adil mayariful awaqif. Orang yang punya akal itu, tanda-tanda orang berakal itu yang dipertimbangkan akibatnya, hasilnya, bukan kerjaannya. Kalau kita mungkin pertimbangannya kalau sholat sehari 50 kali, kapan mau tidur, kapan mau makan, gitu dong. Itu kerjaannya yang dilihat. Tapi kalau Nabi yang diperhitungkan kalau bisa ketemu, kalau sholat 50 kali sehari semalam berarti bisa ketemu dengan Allah 50 kali setiap hari. Itu karena cinta. Maka Nabi langsung menerima. Setelah diterima, Nabi turun ketemu di langit jam 7, ketemu dengan Nabi Ibrahim, dikasih kerjaan apa, dikasih perintah apa dari Allah, dikasih perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Ibrahim kemudian memberi bekal agar kuat, diberi kekuatan, bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Paling tidak membaca la haula wa la quwwata illa billahil azim. Tapi kalau kita ini mendapat perintah untuk melakukan ibadah, jangan dijawab insya Allah. Bu, besok berangkat ngaji ke pengajian ya, jangan insya Allah. Karena ngaji itu perintah Allah. Ya kan? Jawabnya la haula wala. Semoga Allah memberikan daya dan upaya. Nah kalau besok mampir ya, nah itu baru bisa. Tapi kalau perintah jelas itu perintah agama, jawabannya jangan insya Allah. Itu mengajak Allah itu namanya. Allah yang perintah kok seandainya Allah mengendaki. Yang mesti mengendaki itu siapa? Bapak-bapak, ibu dengar hayya ala sholat, ayo pada sholat, insya Allah. Apa gitu? Enggak kan? La haula wala. Begitu juga ketika khutbah ya ayuhan nas ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu juga jawabannya la haula wala quwwata. Bukan insya Allah. Kalau insya Allah itu sesama manusia. Kemudian Nabi turun lagi ke langit jam 6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi yang paling cerdas, Nabi yang paling pintar. Biasanya orang itu kalau cerdas ngeyelan, ya, kayak ngeyelan, bantah, dikasih itu kok gini kan gitu. Dan Nabi Musa juga gitu.
dikasih apa sama Allah kasih sholat 50 waktu karena nggak kuat. Umat saya ini Yahudi orangnya besar-besar, seminggu sekali tiap hari Sabtu saja nggak pada berangkat, apalagi umatmu yang kecil-kecil dari semalam kok 50 kali. Gak kuat karena minta keringanan kepada Allah. Nabi menghormati, inilah thariqah itu tata krama. Nabi menghormati kepada saran dari yang lebih tua, maka Nabi naik lagi menghadap Allah, dapat keringanan 5 jadi 45. Turun sampai Nabi Musa minta lagi, naik lagi, sehingga naik turun, setiap naik minta keringan diberi 5 sampai 9 kali, jadi keringannya 45 kali, tinggal 5. Setelah tinggal 5, Nabi Musa minta lagi, kalau perlu itu ya juga setahun sekali saja sholat Idul Fitri. Nabi Muhammad setelah tinggal 5 tidak mau. Ini sudah 9 kali suruh naik turun. Alasannya apa? Man jaa bil hasanati walahu asyru amsalihha. Barang siapa datang menghadap Allah beribadah bil hasanati dengan kebaikan, maka sekali dilipatkan gandanya, dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Kalau sekarang sampai 5, kalau dikerjakan dengan baik, dengan tata krama, maka sama saja mengerjakan sehari 50 kali. Nanti kalau dikurangi 1, 4 hari 4 kali, berarti tinggal 40, tidak sama dengan aslinya. Allah memberikan perintah 50 kali. Jadi sholat 5 kali ini kalau dijalankan dengan tata krama, dengan adab bil hasanati, maka nilainya sama dengan 50 kali sebagaimana aslinya Allah memberikan perintah kepada kita. Nah, yang namanya tata krama, orang itu kalau mau entah itu minta uang, entah pinjam uang, itu mestinya kan basa-basi dulu, assalamualaikum, pertama silaturahim, gitu tuh ya. Kalau udah kasih, kan mesti ada terima kasih. Itu juga sholat. Mau sholat itu tata kramanya, ya ada sholat qobliyah. Semua sholat ada qobliyah, walaupun maghrib itu ada sholat qobliyah. Cuma Nabi tidak pernah melakukan. Sahabat Anas bin Malik, ayahandanya Imam Maliki, melakukan sholat qobliyah maghrib. Nabi menyaksikan, bahkan memerintahkan untuk meneruskan. Nabi tidak merintah dan tidak melakukan, tapi ada yang melakukan, beliau menyetujui. Ini namanya sunnah tahlili. Jadi semua itu ada tata krama. Setelah sholat, basa-basi, pakai wiridan. Nah, wiridannya yang teratur. Oleh karena itu diatur dengan thariqah. Inilah nanti akan nilai sholat yang 5 waktu, nilainya jadi sama dengan sholat 50. Hanya kewajiban kita ini yang tertulis 50 kali, bukan 5 kali. Itu kan keringanan, kortingan itu. Kalau ibu sekarang ini senangnya dapat diskon ya. Jadi sholat 50 kali di diskon jadi 5 kali. Itulah sejarahnya zikir Allah. Kemudian Nabi menurunkan kepada sahabat namanya Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi mau hijrah ke Madinah dari Mekah, berhenti dulu, sembunyi dulu di Gua Sur. Masuknya hari Jumat, keluarnya hari Ahad. Disitulah mulai ada pembeatan Allah dari Nabi kepada Abu Bakar. Kemudian dari Sayyidina Abu Bakar diturunkan. Banyak yang mendapatkan, tapi yang saya sebutkan satu saja. Jadi biar nanti
Kalau saya bukan semua nanti bisa pulangnya 3 hari di sini. Jadi cukup saya sebutkan yang nanti akan sampai kepada saya. Nabi kepada Abu Bakar, Allah Abu Bakar Siddiq kepada muridnya sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi kepada cucunya Nabi Abu Bakar Siddiq, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq kepada cucunya Ja'far Shadiq bin Ummu Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Ja'far Siddiq itu bin Muhammad Bakir bin Zainul Abidin Ali bin Zain Husain bin Sayyidina Ali dan Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau la ilaha illallah itu Nabi menerima bi'at la ilaha illallah di Gua Hira. Nabi itu melihat masyarakat yang sudah jahiliyah itu prihatin, kemudian kholat, menyendiri, memisahkan diri dari masyarakat. Kalau bahasa dulunya Riyadhah, bertapa di Gua Hira. Kemudian setelah 40 hari didatangi malaikat Jibril. Yang pertama diberikan kepada Muhammad adalah kalimat la ilaha illallah. Baru kemudian Nabi Muhammad dituntut Iqra bismi rabbikal ladzi. Wahyu yang pertama. Jadi la ilaha illallah diberikan sebelum Nabi menerima wahyu yang pertama. Allah Nabi diberikan Allah sebelum menerima perintah sholat. Jadi makanya Tarekat itu lebih tua daripada syariat atau lebih dulu artinya. Bukan untuk orang tua. Tarekat bukan hanya untuk orang tua, muda pun atau sudah mukalaf pun. Tapi Tarekat itu lebih tua daripada syariat. Kemudian Nabi diturunkan kepada Sayyidina Ali, la ilaha illallah. Sayyidina Ali diturunkan kepada putranya Sayyid Husain. Sayyid Husain kepada putranya Sayyid Zainul Abidin Ali. Sayyid Zainul Abidin Ali kepada putranya Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Muhammad Bakir kepada putranya Sayyid Ja'far Shadiq yang tadi saya sebutkan. Sayyid Ja'far Shadiq diberikan kepada, diteruskan, diizinkan kepada putranya Sayyid Musal Qadim. Sayyid Musal Qadim kepada putranya Sayyid Abil Hasan Ali Ridho. Sayyid Abil Hasan Ali Ridho kepada putranya, kepada muridnya Syekh Abi Mahmud Ma'ruf Al-Karohi. Syekh Mahmud Al-Karohi kepada muridnya. Ada yang satu yang Allah kepada Abu Yazid Thoibur Al-Bustami, yang la ilaha illallah kepada Syekh Siri Asakoti. Syekh Siri Asakoti kemudian diberikan, diizinkan, diteruskan oleh keponakannya, muridnya Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Syekh Junaidi Al-Baghdadi kepada muridnya Syekh Abi Bakar Shibli. Syekh Bakar Shibli kepada muridnya Syekh Abdul Wahid Tamimi. Syekh Abdul Wahid Tamimi kepada muridnya Abi Barodiyah Tartusi. Syekh Barodiyah Tartusi diturunkan kepada muridnya Syekh Abil Hasan Kursil Hakari. Syekh Abil Hasan Kursil Hakari diturunkan kepada muridnya Syekh Abi Said Mubarak Al-Mahdumi. Syekh Abi Said Al-Mahdumi diturunkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, sampai Syekh Abdul Qadir Jilani zikir la ilaha illallah itu dianjurkan, diperintahkan untuk membaca la ilaha illallah, mewiridkan la ilaha illallah setiap habis sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sejumlah 65 kali. 165 caranya la, ketika la itu la
ditarik dari pusar naik ke otak. La ilaha nengok kanan, ilaha di kepala ke arah dada kiri, Allah pas di dada kiri. Itu ada maknanya. La ditarik dari pusar naik ke otak. Ini manusia itu punya rongga perut, rongga dada, rongga kepala. Yang di tengah itu ada rongga dada. Ketika la melewati rongga dada, di sini ini di dada ini ada yang namanya latifatul qolobi, membersihkan hati, latifatul ruhi, membersihkan ruh, latifatul siri, membersihkan catatan kita ketika di perut itu apa rezeki dan sebagainya. Latifatul khofri, membersihkan catatan rezeki, ajal, amal dan catatannya. Dan latifatul apa itu membersihkan atau menservis catatan calon ahli surga atau calon ahli neraka biar kata. Itu disebut latifah yang 5. Semua ini sudah diberikan semua manusia ketika dikandung ibu mulai latifah. Jadi ketika sudah lahir dibersihkan dengan toreko Allah itu agar tampak, agar terjadi orisinil lagi. Ilaha nengok ke kanan. Ilaha itu Tuhan, yaitu Allah punya sifat wajib 20, sifat mohal 20, sifat menang atau jais 41. Allah itu menang memberikan yang baik, Allah menang memberikan yang tidak baik. Baik itu lambangnya di kanan. Maka ketika ilaha nengok ke kanan, perbuatan yang merupakan doa atau tafakul dengan menengok ke kanan, semoga wenang Allah yang diberikan kepada saya wenang yang baik. Insya Allah beruntung terus. Tapi kalau ilaha ke kiri jadi celaka. Illa kecuali, ada kata-kata kecuali berarti ada yang khusus. Semua yang ada di masjid Darul Ufat ini semua penduduk ber-KTP Pendowo. Pendopo. Kecuali satu yang dari Jawa, yang basisnya Buddhis, gamisnya Buddhis, sertanya Buddha. Kalau kecuali itu ada satu. Jadi kecuali itu mesti ada kekhususan. Tapi itu gampang untuk dilihat dari jauh. Ada lagi yang kekhususan. Yang dari Jawa itu basisnya putih, gamisnya putih, serbatnya hitam, giginya ompong. Nah kalau gigi ompong itu kalau nggak pas mangap, paham maaf, membuka mulut, nggak kelihatan ompongnya, makanya diinjeng-injeng, diintai. Kapan itu yang di kursi itu mangap kan gitu kan? Begitu mangap lah itu yang ompong berarti yang dari Magelang. Nah, mengintai kepada Allah dengan setiap saat itu namanya muraqabah, bersanding dengan Allah. Muraqabah itu dibagi 20. Maka untuk mencari kepala yang tadinya di kanan digerakkan ke arah kiri untuk menyapu semua yang melihat yang tidak ada. Pas sampai kepada dada kiri, pas sampai pada kalimat Allah, la ilaha illallah. Allah mempunyai asmaul husna 99. Jadi kalau dihitung lah, ngangkat yang di dada latifah 5, ilaha sifat Allah 41,
5 tambah 41, 46. Ilah dengan muraqabah bersanding kepada Allah, muraqabah 20, 46 dengan 20, 66. Allah Asmaul Husna 99, 99 tambah 66, 165. Itu sudah mengandung, memuat ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu makrifat. Jadi di situ iman, Islam, ihsan sudah masuk semua di situ. Nah, kenapa Allah kok dijatuhkan di kiri, dada kiri? Karena di dada kiri ini ada hati. Jadi hati itu kalau jantung ada di sebelah kiri, kalau lever ada kanan. Hati ini pusat peredaran darah. Dari hati nanti darah itu menyebar ke seluruh tubuh, terutama yang akan ke otak lewat kapil warid, lewat pembuluh darah. Sampai di otak ada yang namanya saraf sensorik, ada saraf motorik. Saraf sensorik kerjaannya memilih-milih, saraf motorik menggerakkan anggota badan untuk melakukan sesuatu. Itu digerakkan oleh saraf motorik. Nah, kalau la ilaha illallah hatinya ini penuh dengan Allah, otomatis darah yang dialirkan ke otak ini penuh dengan Allah. Sehingga sampai pada otak, saraf sensorik akan memilih apa? Ini ada gulung merah, ada gulung kuning, ada hijau, mau milih yang mana? Maka kalau di sini di saraf motoriknya itu ada Allah, maka akan memilih yang sesuai dikehendaki oleh Allah. Begitu juga nanti masuk kepada saraf motorik, menggerakkan anggota badan, lisan berbicara, tangan melambai, kaki melangkah, itu semua digerakkan atas nama Allah. Ya, sehingga semua diridhoi. Itulah la ikroha di dalam agama itu tidak ada paksaan, karena bergeraknya digerakkan dengan sendirinya, bukan karena orang lain. Manusia ini ilmunya sama, tapi bisa perbuatannya berbeda-beda karena yang masuk dalam hati berbeda-beda. Berbeda yang masuk dalam hati, maka akan berbeda perbuatannya walaupun ilmunya sama. Di pendopo ini kalau subuh semua akan mendengar azan subuh dari mendengar nggak? Mendengar. Hampir seluruh warga pendopo mendengar azan subuh itu ilmunya sama. Itu berarti sudah masuk sholat, mengajak sholat jamaah, ya kan? Semua sama, walaupun mungkin non muslim juga ilmunya seperti itu. Tapi ketika melaksanakan belum tentu sama. Ibu-ibu yang satu keluarga, ibu bangunkan bapaknya, Pak, sudah azan subuh, ayo berangkat ke masjid melakukan sholat jamaah subuh. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada kan? Lain keluarga ibu-ibu mendengar azan subuh, membangunkan suaminya, Pak, sudah azan subuh, ayo berangkat ke pasar. Ada kan kira-kira seperti itu? Ada kan? Jadi sholat subuh untuk tanda berangkat ke ilmunya sama, tapi perbuatannya karena yang masuk dalam hati berbeda. Maka kalau yang masuk dalam hati di Allah, maka perbuatannya akan selalu mengikuti aturan. Itu otomatis. Jadi tidak ada keberatan. Gimana kalau zikir 165 kali tiap hari, belum ditambah Allah berat. Itu kan karena nafsu kita belum dipimpin oleh Allah. Kalau sudah dipimpin oleh Allah,
berat atau ringan itu tergantung senang atau tidak. Kalau sudah kita senang kepada Allah, senang dengan zikir, senang dengan sholat, maka berapapun juga tidak ada keberatan. Ini kalau yang ada di sini, saya masih muda-muda kan. Dulu sebelum punya istri, di jalan melihat cewek tadi mau ngangkat beras 30 kilo. Beras 30 kilo itu berat atau ringan? Berat kan? Berat kan? Tapi karena ini Ustadz masih muda dulu, melihat cewek cantik mau ngangkat beras langsung merasa ringan ini. Ya, karena senang hati. Tapi coba ibu-ibu pernah melihat orang yang punya bibir beratnya 1 kilo kira-kira berapa? Gak ada bibir 1 kilo. Paling berapa on, ya kan? Bibir itu mungkin 1 on aja gak ada. Kan ringan kan? Coba ibu ketemu sama tetangga yang tidak disenangi, suruh tersenyum, berat apa ringan? Menggerakkan bibir yang ada 1 on itu, karena tidak senang. Jadi berat atau ringan itu tergantung pada senang atau. Nanti kalau sudah senang terbiasa, dulu itu ketika mungkin nikah dipaksakan, dijodohkan sama orang tua, mungkin pertama hitam kan gitu kan. Kadang-kadang ibu itu kan ketemu sama suami yang kemudian dijodohkan, kemudian kulitnya hitam kan, hitam gitu kan. Tapi begitu kita terbiasa, pada akhir udah anaknya 5, gak ketemu sehari udah kangen, sudah jadi tubuh karena terbiasa istiqomah. Hitam ya ngono, hitam ya lupa. Jadi la ilaha illallah dengan cara itu mengandung menuntun kepada kita. Kemudian dari Syaikhul Qadir Jilani diturunkan kepada putranya Sayyid atau Syekh Abdul Aziz kepada putranya Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta kepada putranya Syekh Samsuddin, Syekh Samsuddin kepada putranya Syekh Samsuddin, Syekh Samsuddin kepada putranya Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin kepada putranya Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin kepada putranya Syekh Hisamuddin, Syekh Waliuddin kepada muridnya Syekh Yahya, Syekh Yahya kepada Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Rahim kepada Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim kepada Syekh Utsman, Syekh Utsman kepada Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kepada Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kepada Syekh Samsuddin, Syekh Samsuddin kepada Syekh Ahmad Khotib yang kelahiran Sambas Kalimantan, kemudian belajar di Mekah sampai pada mengajar di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Dan beliau dimakamkan di Ma'lah. Kemudian diturunkan kepada Syekh Abdul Karim yang aslinya Banten, kemudian belajar dan mengajar di Makkah. Tinggal di Sukulail, Pasar Malam. Tapi Pak, sekarang tidak ada pasarnya. Jadi komplek masjid. Syekh Abdul Karim Banten muridnya banyak, salah satunya Syekh Kiai Haji Zarkasi Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Syekh Kiai Haji Zarkasi Berjan Purworejo diturunkan muridnya banyak sampai Malaysia, sampai mana-mana. Kepada muridnya salah satunya putranya sendiri, yaitu Syekh Munir dan adiknya Syekh Siddiq. Syekh Munir dan Syekh Siddiq diturunkan kepada putranya Syekh Siddiq, yaitu Syekh Nawawi Siddiq. Syekh Nawawi Siddiq diizinkan diturunkan kepada putranya Syekh Ahmad Halwani Nawawi. Syekh Haji Ahmad Halwani Nawawi diizinkan untuk membiat, untuk menuntun thariqah
qadiriyah wa naqsabandiyah dzikir la ilaha illallah dan nama Allah kepada saya. Itu harus syukur, harus tahu silsilah. Karena itu apa yang akan bertanggung jawab dari alam dunia, alam kubur sampai alam akhir. Saya Qadir Jailani, kalau ada murid saya yang benar-benar mengamalkan ilmu saya, kok sampai masuk neraka, mesti saya cari, akan saya ada. Itu janji para mursyid. Tapi benar-benar mengamalkan, bukan hanya biat saja. Orang itu kalau sudah biat sudah punya tiket surga. Karena tiket surga itu la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu misalnya mau ke Palembang naik bis, terus sudah beli tiket, kira-kira sampai Palembang atau tidak? Ibu-ibu mau ke Palembang dari Pendopo, terus beli tiket bis, gitu, atau travel, ya? Bis ada, travel ada ya. Sudah beli tiketnya, kira-kira sampai Palembang atau tidak? Ya? Nyampe enggak kira-kira? Ada yang belum, ada yang nyampe, ya ada? Ya belum tentu nyampe. Pegang tiketnya, kalau bisnya berangkat, nggak naik ke bisnya, kira-kira nyampe nggak itu? Cuma pegang tiketnya, beli tiketnya, bisnya berangkat, tidak naik di bis, nyampe nggak kira-kira? BA punya tiket surga, tapi nggak diamalkan, sama nggak? Nah, nggak nyampe, yang baru ya tiketnya aja. Nah sekarang punya tiket, bisnya berangkat, naik bis, sampai di atas dikriti, tiketnya beli di agen palsu. Ya, ada nggak? Ya, ada kan kadang-kadang tiketnya beli di agen palsu. Kira-kira walaupun sudah naik diturunkan lagi nggak? Biat toriko yang diamalkan, tapi mursyidnya silsilahnya palsu, tidak sampai Nabi Muhammad Sallallahu. Tidak. Sudah palsu itu macam-macam karena silsilahnya tidak diizinkan bengat, tapi membengat bisa, atau melanggar syariat. Kamu sudah Allah berarti sudah sampai ke Allah, nggak perlu salat. Lah itu udah nggak benar. Itu mursyid palsu. Karena thariqah itu untuk menguatkan syariat. Ya harus hati-hati juga. Jadi itulah yang thariqah qadiriyah. Nabi sebut thariqah qadiriyah zikir karena bersandar yang menjelaskan, yang menganjurkan 165 itu berawal dari Syaikhul Qadir Jilani. Kalau dari Nabi cuma 3 kali. Nabi kepada Sayyidina Ali itu zikirnya cuma 3 kali. Makanya itu juga dipakai kalau mau sholat, zikir dulu 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. 165 dilebihkan boleh. Misalnya biar gampang, karena tasbih itu kan 100 ya, 2 kali putaran jadinya 200 kali. Zikirnya boleh, tapi tetap niatnya wajibnya 165. Yang sisanya 35 diniati nabung fidyah, menebus dosa orang tua yang sudah meninggal. Sisanya yang 35 diniati untuk menabung fidyah, menebus dosa orang tua yang sudah meninggal. Kalau setiap habis sholat punya tabungan la ilaha illallah 35, sehari berarti 175.
nanti kalau sudah 400 hari 1 tahun lebih itu sudah jumlahnya 70.000 kali 1 bid'ah. Kalau itu ditujukan kepada 1 orang maka akan dibebaskan dari neraka asal waktu meninggal masih membawa la ilaha illallah. Artinya masih iman. Karena walaupun istri Nabi, walaupun putra Nabi, walaupun orang tua Nabi, kalau meninggalnya tidak membawa la ilaha illallah, putranya, suaminya, istrinya, dan lain sebagainya tidak boleh mendoakan. Tidak bisa. Jadi yang bisa didoakan itu ketika yang meninggal itu ketika meninggal masih membawa iman atau tanda-tandanya membawa la ilaha man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir ucapannya sebelum meninggal kok mengucapkan la ilaha illallah nanti bersabda jaminan masuk surga. Hadis sahih. Nah Allah tadi sudah saya sebutkan sampai Abi Mahmud Al-Karawi, Abi Mahmud Al-Karawi kepada muridnya Yazid Al-Bustami, kepada muridnya Muhammad Al-Maghribi, turun kepada muridnya pada Abu Yazid Al-Rizki, Yazid kepada Abi Mutawfir Al-Tusi, kepada Abi Hasan Al-Qoli, diadakan kepada Al-Fadl Mahmud Al-Mati, turut kepada Abi Yaqub Al-Madani, turut kepada Muhammad bin Abdul Wahid, turut kepada Rukani, kepada Mahmud Al-Bukiri, kepada Al-Bari, kepada Muhammad Ibni Al-Aziz, kepada Muhammad Babasa Masih, kepada Muhammad Kulali Pencari Ganja, kemudian kepada Syekh Muhammad Bahauddin, kemudian Pak gelarnya atau panggilannya Naksabandi, maka disebut torekahnya Naksabandiyah. Jadi kita ini menggunakan torekoh Qadiriyah karena zikir mengikuti Syekh Qadir Jilani 155 kali setiap habis sholat zuhur, kemudian juga mengikuti zikir Allah dalam hati tidak disebutkan karena lidahnya nanti dilipat kemudian ditekan ke langit-langit, bibirnya terkatup, matanya juga terkatup, kemudian kepalanya diarahkan. Yang ini tidak boleh tidak sama. Jadi pertama hanya boleh dilatih Fathul Qalbi saja, tidak boleh nambah. Hanya di tempat Allah dalam arti Allah. Dua, latih Fathul Qalbi 3 kali putaran tasbih. Karena itu sir batin, jadi bisa. Karena dalam hati, kalau Allah bisa, karena diucapkan. Karena ini sir ini sudah garis dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, kemudian nyantel ke saya, nyantel gurunya sampai kepada Allah langsung. Itu bagikan garis. Sedangkan garis itu terjadi dari titik-titik yang bersambung. Ada titik-titik bersambung, maka akan jadi garis thread nyampe. Makanya zikir sir itu tidak dilafalkan, tapi bisa bersambung. Beda dengan la ilaha illallah, harus dilafalkan sesuai dengan makhraj dan tajwid. Nanti insya Allah untuk pertama saya kasih waktu yang mau biat, saya kasih waktu paling tidak 1 tahun untuk belajar. Seandainya masih keliru nggak apa-apa, karena di sini cuma cepat kali. Ustaz Mutakim ini kalau masalah toriko paling bandel. Yang lain teman-temannya di pesantren itu sudah ikut sekolah 40 hari, sudah selesai semua. Dia belum selesai sudah minta nikah. Jadi
Ya, hasilnya bukan latifah, tapi maulidina. Saya kira jelas ya. Jadi itulah toreko ketiga. Kalau dijelaskan ini nanti sampai, kalau enggak nanti lihat YouTube saya banyak YouTube pengajian-pengajian juga ada yang saya mungkin ada 70 YouTube-an itu hampir sama. Setiap saya ngaji di Jambi, di mana di Lombok, NTB, di Manokwari, di mana saya sama. Jadi saya itu kalau ngaji sama, cuman ya itu yang diajak ngaji enggak apa-apa. Bisa juga banyak YouTube yang pengajian tentang masalah toreko. Saya kira itu kita sama, bisa dipahami deh. Jadi monggo yang mau biat, sebetulnya bukan masalah biat ya. Kalau biat itu berjalan, manusia itu kalau biatnya itu bukan sekarang. Biatnya itu dulu ketika Nabi Adam dilahirkan di surga, Allah itu menghendaki bibit calon manusia disimpan di punggung Nabi Adam. Sebelum termasuk bibit kita ini, sebelum Nabi Adam itu bibit itu ditempelkan, disimpan di punggung Nabi Adam, oleh Allah bibit itu digelar dulu semua. Kemudian ada satu pertanyaan, permintaan persaksian dari kita semua. Wa idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin. Setelah itu bibit termasuk kita digelar, diajukan satu pertanyaan dari Allah. Hei calon manusia, apakah kalian mengakui, apakah saya ini bukan Tuhanmu? Apa kalian mengakui aku ini Tuhan atau tidak? Allah. Jadi kita semua ini dulu masih bibit pernah mendengar suara langsung dari Allah. Maka manusia ini ketika lahir di dunia, indera yang pertama berfungsi adalah telinga. Indera yang paling pertama berfungsi itu telinga. Makanya begitu lahir diadani setelah ibu. Tapi yang paling berpengaruh indera itu adalah mata. Jadi yang paling pertama berfungsi telinga, tapi yang paling berpengaruh adalah mata. Maka nafsu amarah itu ada di sini. Kalau sini nggak bendul, kalau cara ilmiah, cara ahli suruh banyak minum air putih. Kalau Nabi perbanyak wudhu. Jadi sama alatnya air putih semua. Yang paling berpengaruh itu mata. Rangsangan yang diterima oleh mata lebih berpengaruh daripada rangsangan yang diterima oleh telinga. Maka bahaya itu ada yang disebut narkoba, kerusakan otak yang dihasilkan atau diakibatkan oleh obat-obatan. Ada narkolema, kerusakan otak yang ditimbulkan lewat mata. Ini kalau lewat mata ini melihat HP, TV dan sebagainya masuk, nanti merusakkan. Kalau narkoba itu cuma merusakkan 3 sel otak, tapi kalau narkolema bisa sampai 5 otak, 5 sel otak yang rusak. Sehingga akibat dari melihat yang tidak kuat itu pengaruhnya. Maka itu nantinya akan jadi nafsu. Nah setelah mendengar seperti itu, apakah kamu sekalian ini mengakui ya kalau aku ini Tuhanmu? Kalau kalian mengakui aku Tuhanmu, kalian berhak lahir di dunia. Tapi kalau kamu tidak mengakui aku Tuhanmu,
kamu tidak berhak lahir di dunia. Kalau kalian mengakui aku Tuhanmu, kalian berhak lahir di dunia, tapi resikonya sejak lahir sampai mati kalian harus beribadah. Antam malam maka nabihi melakukan sesuatu apapun juga, sholat, puasa, bekerja, tidur, makan, apa saja perbuatan, asal di situ ada ridho dari Allah, mengikuti aturan Allah, itu disebut ibadah. Bukan hanya sholat saja ibadah itu. Bekerja bisa disebut ibadah. Motong kuku kalau pakai aturan, ibu kalau motong kuku gimana? Motong kuku itu yang pertama telunjuk kanan. Karena ini dulu di sini ada Nur Muhammad yang ada di tubuhnya Nabi Adam Muhammad, Nabi Adam alaihis. Maka Nabi Adam itu selalu begini karena menghormati ini ada. Kita kalau berdoa juga dianjurkan ini sunatnya. Ini agak ini naik ke atas. Kemudian mengarah pada kelingking. Ini dari mana kelingking? Menunggul. Dari mana kelingking? Baru kelingking yang kiri. Mengarah ke jempol yang kiri. Terakhir jempol yang kanan itu terakhir. Jadi kenapa ini pertama? Karena di sini aslinya ada di telunjuk Nabi Adam itu ada Nur Muhammad. Kenapa jempol kanan paling kiri, paling belakangan? Karena ini lambang kesombongan. Hebat kamu, ya kan? Nah, sombong itu pembawaan iblis, maka ini dibelakangkan. Orang kalau bilang hebat gimana? Hebat kamu gitu. Hebat. Ini sombong ini. Ini lambang kesombongan. Nah, orang sombong itu oleh Allah nanti akan ditempatkan paling belakang. Kalau toh neraka paling bawah. Harus. Itu sebagai lambang. Nah kalau motong kuku seperti itu termasuk ibadah. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu motong kuku tidak seperti itu, misalnya hari Jumat, kok motong kuku selama 10 menit tidak sesuai dengan aturan agama, maka di sana ibadahnya kosong. Tulisannya itu Jumat, jam sekian sampai sekian kosong ibadah, karena tidak motong kuku tidak melalui aturan agama. Itu selalu itu terus. Setiap perbuatan yang tidak mengikuti aturan agama, di situ absennya kosong terus. Tiap detik. Baru motong kuku belum tidur. Kalau tidur itu baik putra maupun putri, kepalanya di utara, menghadap kiblat. Jadi yang kanan di bawah, telapak kanan untuk bantal pipi. Yang telapak kiri megang pantat, nanti tinggal tidur dan ada hilang. Sudah. Jadi itu sunatnya. Kalau nanti sudah tidur bolak-balik gak masalah, aku tidur. Alamat dosiri di atas lempeng. Ini tidurnya itu bukan telentang, apalagi tengkurap. Tidur telentang tengkurap itu tidurnya iblis. Maka gampang ngorok. Kalau tengkurap gampang ngompol. Ya. Nah itu ada aturannya. Nanti dalam Torekoh itu ada diatur. Sudah saya sampaikan. Orang itu kalau dalam Torekoh itu semuanya ada aturan, ada isinya. Aturannya juga dari Allah. Seperti dalam Al-Quran itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
yang disebut orang mukmin beneran kalau ada lafal Allah, nama Allah disebut, hatinya bergetar. Apalagi menyebut diri kita sendiri yang menyebut, hatinya bergetar. Kalau hatinya nggak bergetar, itu kurang imannya. Itu Al-Quran. Nah makanya Allah itu sudah memberikan lafal Allah, tulisan Allah itu alif lam ha. Ha itu makhrajnya ada di dada. Jadi Allah ini mesti bergetar kalau menggunakan ilmunya. Tapi kalau Allah tidak bisa. Jadi bergetar Allah. Kalau hamzah itu makhrajnya di perut. Maka itu gunanya kalau kita mau di toilet, di kloset, untuk mengeluarkan itu atau mau melahirkan, pokoknya mengeluarkan isi perut, itu menggunakan makhraj hamzah ya kan? Nah iya masa mau mengeluarkan kok nggak keluar. Itu ada gunanya makhraj itu. Makanya jawaban ketika ditanya oleh Allah, apa kamu mengakui aku sebagai Tuhan? Jawabnya bala, iya. Padahal bahasa Arab yang umum, iya itu na'am. Kenapa jawabannya pakai bala? Begitu juga ketika sudah kita 9 bulan di perut ibu, itu nanti pertanyaan itu kembali datang alastu birobiku. Jawabannya bala. Qalu bala. Karena bala itu itu huruf safawi, huruf permainan bibir yang tadinya tertutup jadi terbuka. Jadi kalau janin itu menjawab bala, akhirnya pecah kawahnya, terbuka rahimnya, terus rutul keluar bayinya. Tapi kalau na'am nggak keluar karena tertutup. Jadi huruf dalam Al-Quran itu ada maknanya sendiri-sendiri, ada filosofinya. Bukan terus sembarangan bisa ditampak. Jim, ha, ko, jim, titiknya di bawah di perut. Ha itu sebenarnya ada titiknya, tapi menempel di garis, jadi tidak kelihatan di tengah. Ko di atas. Jadi kalau kita sholat berdiri itu ko karena titiknya di atas. Ketika ruku pakai ha, antara punggung itu rata semua. Rongga perut, rongga dada, rongga kepala rata. Nah ketika sujud maka rongga kepala di bawah, kemudian rongga dada, rongga perut yang ada di atas. Itu dasar keamanannya. Seperti itu detailnya kalau kita belajar Toriko. Jadi tidak ada hukumnya bagaimana, tapi apa intinya? Untuk mengenali diri sendiri. Karena apa? Setelah sampai kepada perut ibu, jadi tadi itu apa? Bibit manusia ditempelkan ke punggung bapak. Kalau yang menjawab bala spontan di punggung bapak sebelah kanan, katanya kawan ahli surga. Kalau yang menjawabnya itu malas-malasan, pikir-pikir apa aja apa tidak, itu ditaruh di punggung Nabi Adam kiri, catatannya calon ahli neraka. Kemudian turun terakhir bibit itu berada di punggung bapak masing-masing. Ya ada yang sudah berubah karena ini takdir mu'alak, bukan takdir mubrom, takdir yang bisa berubah. Catatan ini asal ada usaha, terutama usaha dari yang ditempati. Makanya kita ini kalau sholat jangan tinggalkan Assalamualaikum warahmatullahi
Setelah assalamualaikum warahmatullahi baru nengok ke kanan. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. As'alukal fauza bil jannah. Saya mohon kepadamu Allah kebahagiaan surga. Karena kita menengok ke kanan, itu tafaulan, perbuatan yang mengandung doa. Karena menengok kanan itu sudah mengandung doa. Apabila ada keturunan saya yang bijinya saya simpan di punggung kanan, catatannya calon ahli surga, semoga engkau tetapkan sebagai ahli surga. Kalau itu dada belum berubah dari arah kiblat, disunatkan untuk salam yang kedua. Tapi kalau sudah berubah dari arah kiblat, ini sudah tidak ada salam yang kedua. Karena ini dada sudah tidak sholat lagi. Apalagi berubahnya dari menghadap dada sebelum assalam, belum sampai sudah berubah. Sholatnya batal karena belum selesai sholatnya, dadanya sudah tidak menghadap. Hati-hati itu. Kadang-kadang yang di sini ini kadang-kadang semangat. Kalau ada cewek baru, gitu, di belakang kan ada jamaahnya kan di belakang kan gitu dong. Kalau ada suara yang agak keras melengking itu, nengok ke belakang. Siapa itu? Itu bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali lagi menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri kan yang kedua. As'alukan najata minan nar. As'alukan najata minan nar. Ya Allah, saya mohon kepadamu keselamatan dari neraka. Karena kita itu sambil menengok ke kiri, maka doa itu sudah mengandung apabila ada anak turun saya, bibit keturunan saya yang berada di punggung kiri, catatannya sahabat calon neraka, semoga kau selamatkan dari neraka. Kalau orang tua, kalau orang Islam sebelum nikah kok sudah aktif sholat 5 waktu, minimal sehari 5 kali mohon. Kalau ada bibit yang di kanan, catatannya ahli surga, semoga ditetapkan tetap ahli surga. Kalau ada bibit yang sebelah kiri, catatannya calon neraka, semoga diselamatkan dari neraka. Yang Allahumma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah berkuasa menetap, membusak, menghapus. Allah berkuasa menetapkan apa yang sudah jadi catatan. Jadi yang tadinya di kanan tetap di kanan, yang di kiri dipindah ke kanan, sehingga catatannya semua keturunannya calon ahli surga. Jangan tinggalkan itu. Belum terbiasa pada itu. Belum baca NU tujuan. Belum baca NU. Itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada mengandung ini buku muslimat. Ya. Jadi pakai ini wajahku itu bukan Allahumma ba'id baini wal baik. Dulu tuh Nabi sholat pertama itu pakai doa iftitah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Sehingga Nabi itu ketika sholat mendengar yang di belakang
membaca ini wajahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wa arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Talingan Nabi mendengar itu, Nabi melihat langit dari langit 1 sampai ke 7 terbuka semua. Doa ini mangkat sampai langit, Nabi yang melihat. Artinya doanya diterima. Setelah sholat, Nabi menanyakan tadi, sholat yang membaca ini wajah itu siapa? Bilal ngatur saya. Akhirnya Nabi menetapkan kalau doa iftitah pakai ini wajah tu wajhiyalilladzi. Bahkan Sayyidina Ali bukan maaf, Sayyidina Ali yang pertama menyebutkan itu Sayyidina Ali radhiyallahu. Jadi sejak dulu itu ada yang sesuatu yang dikira Nabi tidak melakukan, ada sahabat yang melakukan, Nabi menyetujui, jadilah sunat. Jangan tinggalkan doa iftitah. Jangan terburu-buru. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladzolin. Enggak sah sholat. Jadi pakai kulon pun, pakai doa iftitah, jangan ditinggalkan. Begitu juga doa-doa yang setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebetulnya sholat itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah cukup. Wa ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya itu sunat. Gitu? Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari makannya sampai sama sambal buang, ya juga harus cukup karena sudah ada nasinya. Orang yang tidak pernah melakukan sunat itu ibaratnya makannya cuma nasi putih. Kalau suruh makan nasi putih grundelan, gerutu, ya kan? Tapi kalau sudah suruh melakukan sunat, tidak mau. Sunatnya tidak sunat tidak. Setelah sholat juga pakai wiridan. Kalau misalnya imamnya nggak pakai, kalau baca rekor, baca sendiri. Jangan tergantung imam. Kalau imamnya dikirnya la ilaha illallah cuma 3 kali, ya nanti ditambahin sampai 165 kali. Atau mungkin keburu mau kerja, imamnya dikirnya lain. Nah kita langsung di Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim 3 kali. La ilaha illallah 3 kali dan la ilaha illallah 165 kali atau tadi 200 kali. Kalau subuh, kalau bisa, ibu-ibu terutama bapak-bapak yang jangan punya kerjaan lain 100.000 kali. Itu disebutkan barang siapa waktu subuh membaca la ilaha illallah 1000 kali akan dibukakan pintu, dibukakan pintu ampunan. Jadi banyak manfaatnya. Lanjut, cepat, cukup. Jadi nanti yang mau lihat yang apa-apa ada nggak? Kalau enggak nanti langsung putri, nanti saya akan di belakang ibunya, karena nanti ada ditunjuk tempatnya laki-laki kalau itu di sini. Nanti jarinya ibunya yang menunjuk, harus ditunjuk oleh guru. Tapi kalau ibu-ibu nggak saya langsung, nanti bapak-bapak marah nanti. Sampai rumah bisa berantem. Maka saya megang punggungnya ibu ini, terus istri, nanti istri yang megang tempatnya ibu. Jadi pakai wasilah. Karena harus ditunjuk di tempat. Disebut naksa banti, naksun ukiran banti tanda. Ukiran tanda dipegang, ditunjukkan oleh guru, itu namanya naksa banti. Sudah
Sudah pada wudhu ya. Syaratnya harus wudhu. Pertama syaratnya wudhu, niatnya harus tobat. Kita mengakui kesalahan kita yang besar. Tadi kan sudah disebutkan seharusnya tiap hari 24 jam mengikuti aturan Allah. Ternyata banyak yang tidak ikuti. Jadi kalau yang mau ikut harus berwudhu, punya wudhu dan nanti berniat untuk tobat. Monggo. Waktunya sebentar kok. Oh ya, mau bawa Pak? Ya, bukan ibu-ibu persiapan yang mau dulu dibawa Pak. Sekian, semoga ada manfaatnya. Kalau kurang jelas nanti bisa baca di atau lihat di YouTube. Tadi itu banyak sekali pengajian-pengajian yang menjelaskan teraku khususnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan ya penjelasan tujuan semuanya sudah kita pahami. Jadi bagi ibu-ibu yang belum duduk, yang ingin dibaiat, yang belum duduk silahkan duduk. Lalu nanti kita baiat. Sebelum ibu-ibu kita bawa-bawa dulu. Saya nanti bisa jadi bisa yang lain insya Allah mau baiat juga. Nah setelah itu baru ibu-ibu yang pengen di baiat silahkan duduk. Kacang sekali.
satu cukup berat itu burung. Ya. Kurang itu cukup. Bu, kono napa? Ya kene kamu. Itu tuh. Lah kono napa? Napa? Yang mana piro? Cuma 3. Iya, dikira kabeh. Ora Ini foto 50. sing mangkat. Ali bawai. Bata kalau kami nih. Tahu tulis baca. Ayo. Nih, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibir Sayyidina Muhammadin al-Hadi ila siratil mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil
Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakata fa innama yanqudu ala nafsi faman awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Al-Fatihah. Matanya berpejam, bibirnya berpejam, kepalanya
Itu ah. Tadi. Ya Allah.